Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar Sambalu? Iya, senang sekali kami bisa hadir di ruang dengar tak semua. Ya, tentunya juga di beranda Gamasi FM Official melalui kanal YouTube kami. Tidak lupa kami menyapa juga yang siang hari ini masih terus bersama Radio Gamasi, mungkin dengan segala banyak aktivitas tak di hari ke-27 Desember 2022. Senang sekali saya Mila Sambalu menghaturkan salam selamat untuk Anda semua di acara yang tentunya juga insya Allah bisa memberikan informasi dan edukasi yang baik untuk Anda. Jika kita berbicara bahwa mata adalah jendela dunia, itu tentunya hal yang sangat kita perlu syukuri, dan itu betul. Dengan adanya mata Sambalu, kita bisa melihat, wah ternyata juga di Radio Gamasi siang hari ini sedang ada siaran yang tentunya juga ada tamu-tamunya yang cantik. Nah, pastinya juga membaca apa yang kita inginkan, melihat apa yang kemudian sangat kita butuhkan dan sangat-sangat ingin kita ketahui, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang tentunya sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, kalau berbicara terkait dengan mata, bagaimana kita bisa menjaga dan merawat mata kita ini supaya insya Allah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk kesempatan siang hari ini Sambalu senang sekali karena pihak dari Rumah Sakit Mata Makassar hadir berkunjung ke Radio Gamasi untuk kemudian kita bisa lebih dekat dan lebih kenal Rumah Sakit Mata Makassar itu seperti apa. Ini salah satu rumah sakit yang merupakan rujukan di wilayah Indonesia Timur. Nah, untuk kesempatan siang hari ini saya tidak sendiri Sambalu, sudah ada tamu-tamu saya yang ada di hadapan Sambalu Gamasi semua yang menyaksikan melalui kanal Gamasi FM Official. Ada Ibu Dr. Asnada Mars yang merupakan Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cantiknya maron-maron di merah bata. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di samping beliau Sambalu ada Ibu Dr. Siti Fitriani SPM MKes. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biru-biru mencerahkan ya. Kita berharap seperti birunya langit saat sekarang ini, karena berapa hari ini diguyur mendung hujan. Terus ya, Jangankan mendung, Bu, hujan banjir kamase. Nah, mudah-mudahan tamu-tamu kami ini lebih mencerahkan lagi untuk selain kehadiran oleh teman-teman, ada Pak Bahtiar yang hadir di sini, ada juga Bu Ispa dan juga semuanya ya yang siang hari ini juga turut mendengarkan acara kita di Rumah Sakit Mata khususnya ya, Bu. Iya. Di mana itu Rumah Sakit Mata, Bu? Tapi sebentar akan kita tanya. Iya. Nah, berbicara mengenai Rumah Sakit Mata Makassar Sambalu, ini adalah salah satu rumah sakit nih kalau kami sebut bantak-bantaing, pasti tidak ada yang tidak tahu mengenai pelayanan mata di tempat itu. Kalau dulu namanya balai, sekarang namanya rumah sakit. Tapi marilah kita sejenak bertanya kembali, jangan sampai saya salah, Bu ya. Karena sekarang banyak hoax. Ya toh, banyak berita-berita bohong. Nah, jangan sampai saya juga keliru. Nah, apakah Rumah Sakit Mata Makassar ini sama dengan BKMM nih, Bu Dokter? Jadi terima kasih Mbak Mila ya. Jadi senang sekali hari ini kami bisa hadir di Gamasi untuk memberikan semacam sosialisasi kepada para Sambalu ya istilahnya. Sambalu kita yang memang cukup luas ya. Jadi memang dulunya Rumah Sakit Mata adalah Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar atau disingkat BKMM, yang lokasinya di Bantak-Bantaing. Itu mungkin yang paling terkenal ya. Iya. Jadi itu adalah pusat layanan mata yang cukup komprehensif, dengan tenaga ahli yang sangat kompeten dan alat-alat yang sangat lengkap. Jadi memang di tahun-tahun 2017, 18 sampai 20 itu betul-betul masa jaya BKMM ya, sangat-sangat banyak pasiennya dan memang hasilnya juga lumayan baik. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan juga tambahan layanan yang lebih kompleks, makanya pemerintah pusat akhirnya memikirkan untuk merubah dari balai menjadi rumah sakit supaya jangkauan layanannya lebih luas lagi. Kemudian bisa mengembangkan layanan lebih canggih lagi. Makanya di tahun 2020 tepatnya tanggal 8 Desember itu sudah turun Permenkes tentang rumah sakit mata, yaitu Permenkes 83. Sejak itulah
berdiri Rumah Sakit Mata Makassar tepatnya. Hingga sekarang ini. Iya. Dan karena memang waktu itu kita masih mengharap pasien belum terlalu bingung, jadi awalnya berubah itu sudah melalui keputusan yang diperkuat melalui keputusan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan tadi, Bu. Tidak boleh diganggu gugat. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak boleh juga diganti-ganti namanya. Sudah melalui keputusan. Sebenarnya nantinya akan diberikan tambahan nama barangkali karena memang sudah keseragaman di kementerian itu, setiap rumah sakit punya nama nanti yang diusung. Khusus untuk Rumah Sakit Mata masih mengusul ya beberapa nama yang bisa masuk menjadi nama rumah sakit nantinya. Tapi itu nantilah, kita sekarang lebih ke bebenah diri untuk lebih mempersiapkan sarana prasarana dan lain sebagainya untuk menjadi rumah sakit seutuhnya. Jadi ya alhamdulillah juga kami sudah diberi anggaran untuk pembangunan gedung ya. Jadi nantinya itu Rumah Sakit Mata akan dipindahkan ke Thalassa City. Jadi orang nanti taunya Thalassa itu perumahan mewah ya. Nah, kita berada di situ, di lokasi premium itu. Sudah terbangun rumah sakit yang cukup megah, cukup luas. Ya mudah-mudahan masyarakat akan lebih mengenal nantinya ya bahwa nanti Rumah Sakit Mata berdekatan dengan Wahidin, berdekatan dengan Rumah Sakit Tajudin yang sama-sama adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi memang ada gedung khusus juga. Tapi kalau rumah sakit dipindah, pelayanannya juga ikut pindah atau gimana itu, Bu? Pelayanannya pindah sebagai rumah sakit, tapi banteng tetap kami tempati sebagai layanan primer ya. Jadi klinik Pratama istilahnya seperti itu. Jadi pasien tidak perlu lagi ke puskesmas, bisa langsung ke Banteng kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mata. Seperti itu. Begitu ya. Baik. Kalau berbicara mengenai Rumah Sakit Mata ini kan di bawah pemerintah provinsi. Bukan. Atau di Makassar, gimana tuh, Bu? Kami di bawah kementerian langsung, jadi unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan. Jadi kami adalah UPT di kementerian di Sulawesi Selatan. Begitu. Jadi Baik. Jadi ini memang langsung dari kementerian vertikal begitu, Bu ya? Iya, seperti itu. Oke. Tidak di bawah pemerintah provinsi, tidak di bawah pemerintah tapi kota. Tapi tetap di bawah koordinasi seperti itu. Karena memang kalau untuk berbicara pelayanan, apalagi kalau di lingkup provinsi, di lingkup kota ya tetap harus ada koordinasi dan sinergi antara dengan pemerintah kota juga. Pemangku kepentingan juga di sini. Betul sekali. Kalau berbicara lokasinya tadi kan sudah disebutkan. Ya. Kalau di Thalassa City juga ada kan, kapan mulai beroperasi tuh, Bu? Insya Allah karena bangunannya sudah rampung tahun ini. Kami berusaha untuk lengkapi selama 6 bulan 1 semester, mungkin sekitar pertengahan 2023. Pertengahan 2023. Baik. Sudah launching. Baik. Nah, sebelum kita ke Ibu Dokter Fitri ya. Nah, ini tentunya kami ajak juga Sambalu Gamasi, seperti informasi-informasi sebelumnya yang kami juga sampaikan pada Anda Sambalu. Jika ada yang mau bertanya, boleh masuk melalui 830-644, SMS atau WhatsApp boleh di 0811 411059 ya, 0411 830-644 untuk telepon. SMS WhatsApp bisa melalui 0811411059. Tapi kita break dulu ya, Bu Dokter berdua. Kita akan kembali Sambalu setelah informasi yang kami sajikan berikut ini. Punya masalah seputar mata? Tidak perlu khawatir. Ada Rumah Sakit Mata Makassar. Rumah Sakit Mata Makassar didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Dokter spesialis mata yang ahli di bidangnya seperti katarak bedah refraktif, refraksi low vision dan lensa kontak, pediatrik oftalmologi dan strabismus, glaukoma, infeksi dan imunologi, juga oftalmologi komunitas. Rumah Sakit Mata Makassar dalam memberikan layanan paripurna dan terpadu, dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang seluruh layanan yang terintegrasi. Tersedia pelayanan rawat jalan dan rawat inap, dengan visi menjadi rumah sakit rujukan mata unggulan di kawasan timur Indonesia. Rumah Sakit Mata Makassar berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma Raya, nomor 19 Makassar. Telepon 0411 855 643. Website di www.rsmatamakassar.org untuk info dan edukasi
Ikuti talk show-nya di Radio Gamasi, Selasa 27 Desember 2022, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Rumah Sakit Mata Makassar, kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Gosok-gosok, ayo digosok, pakai Hupei Hand Body Lotion. Kepingin kulit cerah, halus, mulus, dan mentul-mentul? Segera pakai Hupei Hand Body Lotion dengan kandungan vitamin B, antioksidan, tabir surya, dan pelembab. Hupei Hand Body Lotion segera mencerahkan kulitmu dan membuat kulitmu menjadi halus, mulus, merata. Benar, Hupei Hand Body Lotion mengandung pelembab, tabir surya, antioksidan, dan vitamin B yang membuat kulit lebih cerah sehingga kulit menjadi halus, mulus, dan mentul-mentul. Hupei Hand Body Lotion harumnya dengan parfum dari Perancis menjadikan wangi sepanjang hari. Gosok-gosok, ayo digosok, pakai Hupei Hand Body Lotion. Makin sering pakai Hupei Hand Body Lotion, kulit semakin cerah. Baik, Sambalu Gamasi, kita lanjut kembali masih di obrolan kita bersama tamu-tamu luar biasa kami dari RS Mata Makassar yang tentunya juga ini kapan ulang tahunnya sebenarnya Bu, tanggalnya? Bulan ini kan kalau tidak salah. Tanggal berapa? Tanggal 8 Desember. 8 Desember. Iya. Jadi sudah Momi berapa tahun itu Bu? Yang Kedua. Masih balita. Ibaratnya balita, ada mie giginya nih. Gemes-gemesnya. Sudah jalan, udah lari. Jadi ini rumah sakit lagi gemes-gemesnya Iya. ini kita. Sebenarnya ada pelayanan kan banyak. Nah ini kita ke Bu Dokter dulu nih. Iya. Bu Dokter, kalau pelayanan di rumah sakit mata, kalau kita biasanya melayani seperti apa itu? Ya, baik Mbak Mila. Pelayanan mata di rumah sakit kami Iya. ada meliputi pelayanan di poliklinik dan pelayanan di kamar operasi. Ada juga Iya. di UGD. Di UGD? Jadi Oke. pasien-pasien yang gawat darurat di waktu jam pelayanan poliklinik, Iya. kami membuka UGD 24 jam. Oh. Ya, dan kami juga melayani pasien dengan asuransi BPJS. Oh, jadi asuransi BPJS dilayani, rawat inap pun kalau misalnya inap kondisinya memang perlu untuk rawat Rawat inap ya inap. dilayani begitu ya Bu? Iya. Ada IGD-nya dan lain sebagainya. Nah, itu kan biasanya paling banyak yang masuk ke sana itu keluhan-keluhan seperti apa itu Bu Dokter? Ya, kalau di pelayanan poliklinik itu paling sering datang pasien dengan keluhan mata, infeksi, kasus-kasus infeksi, Iya. kemudian kasus-kasus penglihatan kabur karena katarak, Ya, dan juga karena gangguan refraksi. gangguan refraksi itu ya. Iya. Nah, kalau infeksi pada mata seperti apa itu yang dimaksud Bu?
Kalau boleh tahu. Iya. Infeksi pada mata biasanya pasien umumnya keluhannya matanya merah ya. Oh, iya. Matanya merah disertai belekan. Ada belekan. Ada teh matanya. Matanya berair. Apa itu sampai bisa begitu, Bu? Pengaruh apa ya? Pengaruh udara kah? Debu, bakteri atau seperti apa itu, Bu? Ya, kalau kita berbicara infeksi, biasanya disebabkan ada bakteri, bisa jamur, terus virus, ya dan parasit. Oh, bukan burasit ya? Parasit gitu ya. Lantas penyebabnya itu dia tadi karena iritasi kah atau apa? Penyebabnya banyak faktor. Bisa berasal dari lingkungan ya, dari mungkin pasien terinfeksi lewat udara. Mungkin ada yang atau trauma, terkena sesuatu, mungkin sedang naik motor atau bekerja kena sesuatu, matanya iritasi, kemudian berkembang jadi infeksi. Dan bisa juga karena kebersihan, misalnya kurang menjaga kebersihan tangan. Tangannya tidak bersih, kemudian matanya dikucek-kucek atau dipegang, infeksi jadi kuman dari tangan, pindah ke mata. Nah itu dibilang kalau tangan tak sambalu jangkit kaca. Kayak itu kalau biasa tangan tak kaca, bisa berpengaruh. Misalnya tadinya baik-baik di matanya bisa menjadi tidak baik-baik saja begitu ya. Kita terima telepon dulu Bu Dokter ya. Iya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, tabe dengan siapa nih Pak? Dengan Ilham di Goa. Pak Ilham di Goa. Ini dengan Rumah Sakit Mata Makassar. Pak Ilham, ada yang mau disampaikan Pak Ilham? Ya, tadi kan Ibu Dokter sudah menjelaskan bahwa balai Rumah Sakit Mata. Bukan mi balai, tahu apa rumah sakit mi lagi ya. Berarti nih masyarakat masih ini ya, masih lekat dengan balai. Iya, rumah sakit mi Pak Ilham. Familiar dengan sebutan balai. Balai lebih tinggi mi, tahu Bapak naik kelas mi. Iya, silakan tabe Pak. Ya, tadi dijelaskan sama Ibu Dokter bahwa Rumah Sakit Mata ini sudah menerima asuransi BPJS. Bisa nih prosedurnya sama dengan rumah sakit konvensional lainnya? Misalnya kita harus ke Paskes 1 dulu, kemudian minta rujukan, kemudian ke Rumah Sakit Mata itu, atau bisa langsung untuk memeriksakan mata, kemudian kalau misalnya ada didapatkan kasus operasi bisa gitu ya? Itu saja Pak prosedur BPJS. Iya, silakan Pak Ilham, ada lagi mau ditanyakan? Halo Pak Ilham. Hilang Pak Ilham. Nggak apa-apa, itu saja dulu barangkali Ibu Dokter. Terkait dengan jalur BPJS. Apakah boleh langsung atau jangan sampai seperti rumah sakit konvensional lainnya? Tabe Ibu Dokter Mujadid ya. Dokter Asnada. Sorry. Ini adalah data lama. Tapi Bu, mohon maaf. Silakan. Terima kasih Pak Ilham ya, dari Goa ya Bu. Iya, Ibu Dokter Asnada. Iya. Jadi memang namanya juga rumah sakit itu pasti butuh rujukan Bu ya. Jadi memang tidak bisa langsung datang, itu harus ke Paskes tingkat 1 dulu. Iya, begitu. Iya. Tetap tahu seperti biasa karena emang ini rumah sakit rujukan, jadi istilahnya rujukan. Jadi tapi kedepannya mudah-mudahan kalau misalnya rumah sakit itu sudah ke Talasa, ke lokasi yang baru, nanti BKMM atau balai ini menjadi klinik pratama. Klinik pratama maksudnya Bu? Klinik pertama? Yang pertama kali, masih Paskes tingkat 1, masih yang bisa ditempati untuk ambil rujukan misalnya, jika emang begitu. Jadi jika kasus-kasusnya harus lanjut, ya dia bisa dirujuk ke rumah sakit mata sendiri. Jika bisa ditangani di BKMM, ya di BKMM, di balai atau klinik pratama itu. Jadi pasien nggak usah kemana-mana lagi, ke puskesmas apa, bisa langsung ke BKMM atau rumah sakit balai klinik pratama kami nantinya. Dari situ nanti bisa ditindaki, jika kasusnya bisa diselesaikan di sana, ya diselesaikan di klinik pratama itu, klinik pratama mata. Jika memang harus dirujuk, itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit mata di Talasa City nantinya. Begitu ya Bu. Kasus-kasus apa kayak itu yang kemudian bisa dirujuk ke
ini sudah diresmikan atau sudah ada pelayanan di Rumah Sakit Mata di Talasak City ini? Belum. Jadi masih semua masih posisi di Banteng. Ya, saat ini. Nah, itu kasus-kasus seperti apa yang kemudian dianggap perlu ini dilayani di Rumah Sakit Mata Talasak City nih Bu Dokter? Ya, silakan Dokter Fitri. Iya, Dokter Fitri. Kira-kira kasus-kasus atau layanan-layanan seperti apa yang kemudian mengharuskan bahwa harus di sana ini di Rumah Sakit Talasak City, Rumah Sakit Mata? Ya, baik Mbak Mila. Iya. Untuk rumah sakit kan nanti akan menjadi pusat rujukan mata ya. Jadi mungkin ada pelayanan yang di tingkat vaskes di tingkat 1 maupun tingkat 2 mungkin tidak dapat ditangani, dilakukan rujukan. Berat-berat kayaknya dia. Misalnya tindakan operasi-operasi yang membutuhkan general anestesi. Apa itu general anestesi? Butuh mungkin yang di Jerman agak bingung Bu. Pasien ditidurkan Bu, jadi harus diinfus secara total. Oh begitu. Iya. Tindakannya bius total. Iya. Bahasanya bius total. Iya, bius total ya. Seperti itu, seperti kasus-kasus pada anak yang mungkin tidak kooperatif untuk dilakukan mengamuk-ngamuk anaknya. Nah, ini baru perlu tindakan lokal ya, kita butuh anestesi bius secara begitu ya. Umum ya. Kemudian tindakan-tindakan yang lebih invasif misalnya yang melibatkan sampai ke dalam bola mata seperti operasi-operasi retina atau operasi-operasi yang mungkin tindakannya lebih invasif juga ya, seperti operasi juling, kemudian operasi infeksi seperti keratoplasti, pengangkatan isi bola mata, operasi-operasi glaukoma yang memang kalau dilakukan secara lokal pasien akan merasa nyeri dan seperti itu. Jadi memang butuh penanganan dengan lebih lebih ini ya Bu, lebih baik lagi ya di rumah sakit sana. Peralatannya seperti apa itu kalau yang di rumah sakit yang baru nanti? Siapa tahu ada Sambalut entah dari Maros ya, dekat-dekat atau wilayah-wilayah Pangkep ke sana dan ingin dapat pelayanan, kan tidak harus datang ke Banteng misalnya ya kan. Ini sudah ada nanti di Rumah Sakit Mata Talasak City. Nah, untuk perangkat-perangkatnya yang disiapkan sekarang itu hampir sama kah yang ada sekarang ini di Banteng? Mungkin saya jawab. Iya, silakan Ibu. Kalau mengenai sarana prasarana itu kita sesuaikan dengan kelas rumah sakit nantinya. Jadi memang selama ini memang kami sudah memiliki alat yang cukup lengkap. Iya. Cuma di Talasak nanti mungkin ada tambahan beberapa alat yang memang hanya bisa di rumah sakit, misalnya laser, ya, misalnya tadi lasik, kemudian seperti tadi yang Dokter Fitri bilang operasi-operasi yang invasif itu memang butuh tambahan alat seperti itu. Terus kalau untuk orang-orang dari daerah kabupaten tetap harus ambil rujukan. Oh begitu, jadi langsung datang. Nggak bisa. Nanti disuruh pulang kan kasihan jauh-jauh. Lewat informasi di Radio Gamasi ini kan kita juga didengar sampai keluar Bu ya. Nah siapa tahu ada hal-hal demikian. Nah pesan tak kayak gimana itu? Jadi ambil kit dulu, rujukan. Iya, tetap ambil kit rujukan dulu di lokasi setempat. Iya. Terus mintalah untuk saya mau berobat di Rumah Sakit Mata Talasak City seperti itu. Kondisi apa yang kemudian pasien boleh datang langsung? Ya nggak darurat, bisa langsung ke IGD. Iya, misalnya kasus-kasus darurat ya, misalnya kecelakaan yang mata misalnya, itu bisa langsung tanpa rujukan. Oh begitu ya. Sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan Sambalut ini Bu yang masuk melalui WhatsApp. Dia bilang begini, mata anak saya tidak sengaja kena benda tajam. Ya, ini dari Ibu Suri. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Pagi jelang siang ya Bu Suri. Nah Bu Suri tanya, benda tajam, tapi sayangnya dia tidak dilayani BPJS. Dia ini dilayani secara umum. Iya, sebenarnya kita bersama dengan Rumah Sakit Mata, tidak bersama BPJS, tapi tidak apa-apa. Mungkin secara pelayanan Ibu ada tahu. Ibu Suri ini bertanya seperti itukah? Kami mendapatkan pelayanan umum, sementara kami punya kartu BPJS tidak dilayani dengan kondisi demikian. Seperti itu kan yang selama ini kita temui Bu di rumah sakit. Ibu Dokter Fitri silakan. Baik, untuk kasus-kasus darurat yang melalui mungkin IGD, dia punya asuransi, kita tetap melayani BPJS. Tapi memang ada kasus-kasus tertentu yang diagnosa tertentu yang tidak sebenarnya bisa ditangani di rawat jalan. Makanya untuk klaim
di BPJS-nya itu tidak bisa Iya. terakses. Betul. Karena kan kami sekarang sudah digitalisasi ya. Oh begitu ya. Jadi walaupun kita masukkan itu tidak akan terklaim gitu, karena diagnosa itu, kasus itu tidak dimasukkan dalam kasus yang darurat untuk ditangani di UGD. Tapi pada intinya Bu Suri, Rumah Sakit Mata tetap melayani apapun itu. Kembali lagi ke soal siapa yang mengklaim, itu dikembalikan yang asuransinya begitu ya. Nah, yang jelas kalau di Rumah Sakit Mata, pihak rumah sakit ini memberikan tabe jangki video call. Telepon maki sambalu di siapa tahu mau lihat juga wajah cantiknya Bu Dokter kita berdua, nonton maki di YouTube-nya Gamasi FM Official. Kita bisa lihat langsung di situ. Ini kalau kita mau bertanya langsung boleh telepon 830-644 tadi ada yang masuk, SMS WhatsApp atau telepon di WhatsApp juga bisa di 0811411059. Terputus coba lagi sambalu 830-644. Nah, kalau berbicara mengenai Rumah Sakit Mata Makassar, apakah visi misinya ini Bu? Apakah hampir sama aja dengan visi misi Balai Mata yang dulu, atau jangan-jangan sekarang sudah ada perubahan dari apa yang ada dulu dan sekarang? Kan lain bolu lain cakalang, lain dulu lain sekarang. Gimana tuh Bu Dokter? Iya, jadi visinya sih kurang lebih mirip ya, cuma sekarang lebih menjadi rumah sakit terkemuka, menjadi pusat rujukan terkemuka di Indonesia bagian timur. Jadi kan di Indonesia ini hanya ada 2 rumah sakit mata. Yang pertama di Cicendo, Bandung, menjadi pusat mata nasional. Kita menjadi pusat mata regional Indonesia Timur. Jadi itulah barangkali hebatnya Indonesia Timur punya rumah sakit mata yang menjadi unit pelaksana teknis dari kementerian. Jadi kita harus bisa mencapai rujukan Indonesia Timur, tapi harapan kami nanti nasional. Insya Allah kedepannya nasional, bahkan kalau bisa mau jadi world class hospital seperti internasional. Itulah misi kami sebenarnya nanti. Kita sapa dulu Sambalu tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Udin. Pak Udin, ndak lagi sakit mata jadi ini Pak Dodon tak? Saya mau tanya, saya ini habis operasi. Oh, habis operasi Ki. Pak Udin di mana Ki? Pak Udin posisinya? Tapi tidak berhasil, itu satu di mata kananku. Oh, operasi apa itu Pak Udin? Yang operasi apa Ki? Dulu itu operasi katanya itu mata satu sarafnya katanya putus menurut dokter. Jadi tidak melihat toh? Iya, dua-dua dioperasi, 1 jam berhasil. Iya. Itu warna mata saya sekarang itu putih. Saya mau tanya, ada katanya itu mata palsu. Mata apa? Mata yang seperti mata asli. Oh, iya. Oke, donor. Iya. Supaya tidak bentar itu putihnya. Iya, baik. Pak, di mana Ki posisi tak ini Pak? Di Daya. Di Daya. Pak siapa tadi? Iya. Pak siapa tadi nama tak? Pak Udin. Pak Udin. Baik, Pak Udin langsung dijawab Pak Udinnya. Sama Dokter Fitri kayaknya. Iya, tabe Dokter Fitri habis operasi Ki Kodong. Iya, 2-2 tapi katanya 1J. Nah, gimana itu? Apakah di rumah sakit mata ada ketersediaan seperti itu jika dibutuhkan? Oh iya. Terima kasih Pak Udin ya. Iya. Mungkin dari ceritanya itu sebenarnya kurang jelas operasi apa yang dulu yang dilakukan. Tapi sempat disinggung sama Pak Udin, katanya saraf matanya udah bermasalah ya. Jadi Mbak Mila itu kalau saraf mata bermasalah gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya bola lampu mati ya, kita mau ganti dengan bola mata bola lampu yang baru pun tidak akan nyala gitu, karena sumber listriknya sudah rusak. Oh iya tahu. Ibaratnya itu. Begitu ya. Jadi memang untuk secara fungsi sudah tidak bisa ya, mungkin sudah pernah dijelaskan kepada Pak Udin sama dokternya. Tapi ini Pak Udin sepertinya maunya matanya bisa tampak seperti mata asli walaupun tidak berfungsi ya. Ada namanya di bagian mata itu namanya okuloplasti. Jadi kita melakukan rekonstruksi bola mata kemudian dipasangkan protesa. Apa itu protesa Bu? Protesa kayak orang pakai gigi palsu, kita juga pakai bola mata palsu. Begitu, siap ya. Dan sekarang itu pengembangannya sudah sampai bola mata palsu yang 3D. Jadi betul-betul seperti aslinya. Iya. Cuma untuk canggih Tom Medi.
Tapi bagaimana soal biaya? Apakah itu ditanggung asuransi atau dia termasuk apa ya? Kita harus menyiapkan budget yang lebih dari biasanya atau gimana itu, Bu? Terakhir itu tindakan operasi ditanggung BPJS, tapi untuk protesanya saya tidak tahu. Setahu saya yang lalu belum di cover. Oh iya, sama iya, asuransi untuk protesanya ya. Iya. Dan kami pun di Rumah Sakit Mata masih menyiapkan untuk itu. Untuk sekarang kami belum ada, tapi kami berproses untuk menyiapkan dari sisi SDM dan peralatannya. Ya, semoga nanti di Thalassa City ada. Iya, ada. Jadi sarannya buat Pak Udin, kalau misalnya sekarang butuh, apa boleh mendaftar dulu atau gimana? Mungkin datang check up saja dulu matanya, tapi mungkin untuk mendaftar untuk tindakan operasi mungkin saat ini belum. Saat ini belum ya. Iya. Insya Allah Pak Udin, mudah-mudahan nanti yang di Thalassa City setelah launching itu bisa juga kita nikmati layanan-layanan seperti yang diinginkan tadi begitu ya. Apalagi tadi kan lokasinya di Dayak, dekat sekali toh. Iya, baik. Tadi kan disinggung bahwa ultahnya hari jadinya begitu Rumah Sakit Mata yang kedua ini tentunya juga banyak hal yang entah telah dilakukan atau sementara dilakukan. Nah, kira-kira nih Bu Dokter, apa saja yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Mata di hari jadinya untuk menyemarakkan seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Mila. Jadi di ulang tahun kedua ini alhamdulillah kita berhasil mewujudkan paling pertama itu gedung ya. Gedung sudah ada. Iya. Di mana awalnya kita masih di BKMM atau di Bantah-Bantaeng ya. Iya. Terus yang kedua juga kerjasama sama BPJS sudah kembali. Sudah kembali. Iya, setelah vakum selama 1 tahun setengah, akhirnya di bulan November 2021 itu sudah kembali kerjasama. Dan kelihatannya juga animo masyarakat masih tetap sama, tinggal memang butuh waktu untuk mereka kembali lagi ke tempat yang dulu mereka sangat senangi gitu. Betul. Itulah makanya barangkali dengan adanya talk show ini bisa masyarakat paham bahwa kami tetap ada. Ada Ji. Bahkan sudah menjadi rumah sakit ya. Dan sudah kerja sama BPJS seperti itu. Itu yang pertama hasil dari setelah kami dikukuhkan sebagai rumah sakit. Yang lainnya ya mungkin sarana prasarana sudah mulai ditingkatkan, SDM sudah disekolahkan, ditambah ilmunya dan sebagainya, dipersiapkan lah seperti itu. Dan yang lainnya mungkin on proses semuanya. Akreditasi insya Allah kami akan melakukan akreditasi di 2023 awal, mungkin sekitar Februari awal. Iya. Itu sudah lebih mengukuhkan lagi posisi Rumah Sakit Mata sebagai salah satu PT vertikal Kementerian Kesehatan Indonesia Timur seperti itu. Baik. Jadi mungkin lebih melekat balainya. Jadi Pak Ilham tabe di sudah naik kelas mi tahu. Jadi kalau dengar ke Rumah Sakit Mata Makassar Sambalu itu mi dulu balai ke BKMM. Bantah-Bantaeng. Bantah-Bantaeng itu mi sama Ji, cuma sekarang lebih bagus lagi. Sudah bisa pakai rawat inap, pelayanannya juga IGD-nya ada ya kan, dokternya nambah, pelayanannya juga lebih bagus. Jadi tidak ada kata bahwa kita enggan untuk berkunjung ngecek mata ya. Yang susah dicari itu Bu, atau dicek mata keranjang Ji. Kata teman saya. Yang bisa dicari juga mata pencarian ya. Tapi yang jelas datang ke Sambalu karena sekarang BKMM sudah berubah nama menjadi Rumah Sakit Mata Makassar. Dan ini terus alhamdulillah Radio Gamasi dipilih jadi media untuk sosialisasi dan publikasi. Mudah-mudahan dengan ini juga Sambalu Gamasi lebih tahu bahwa BKMM sudah berganti menjadi RS Mata. Tidak ada yang berubah tempatnya, insya Allah malah ditambah. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam, dengan siapa tabe Pak? Dengan Pak Jumadi. Pak Jumadi. Iya. Di mana Ki Pak Jumadi? Di Antang. Di Antang. Nggak banjir di situ Pak? Ya banyak juga tapi. Rumah tidak Ji. Oh alhamdulillah tabe. Silakan Pak Jumadi, ada mau ditanyakan Pak? Makasih banyak ya. Iya. Pak, saya punya penglihatan ini masalah mata. Tidak bisa membaca kayak Al-Quran, tidak bisa saya baca. Tidak bisa kita membaca jarak dekat. Iya, dekat jauh sama. Oh jauh dan dekat sama. Kalau besar tulisannya. Iya. Tapi yang ini kira-kira ada banyak yang kira-kira sama gula saya ini. Oh kita kena gula juga.
Mungkin kalau bagus ditanyakan berapa umur tak sekarang Pak Jumadi? Belum. Ya. Malah. Putus-putus ke suara tak. Berapa umur tak Pak? 50-an. Iya. Oh 50-an. Jadi jarak dekat, jarak jauh agak susah kecuali kalau tulisannya besar. Ya. Pun biasa lari kejar Pak kalau lari, apalagi kalau si dia. Jangan biar yang pergi. Oh jadi ada penyakit gulata juga Pak sekarang? Ada, diabetes. Apalagi Pak? Baik saja ya. Oke, baik. Bisa di apa? Insya Allah. Kalau diminta berkunjung ke rumah sakit mata datang Pak. Nah. Oh, iya. Baik-baik di sana dokternya tidak ada menggigit. Iya, dibantah-bantahin Pak. Oke, Pak Jumadi, terima kasih Pak Jumadi. Pak Jumadi kena diabetes nih Bu Dokter Fitri. Penglihatannya jarak dekat, jarak jauh juga sudah tidak seperti biasa begitu ya. Bisa Jena lihat kalau besar. Mungkin kalau saya berdiri depannya lihat Kak. Tapi ini tulisan begitu ya. Nah itu bagaimana katanya? Ada sarannya ya terkait dengan keluhannya? Ya baik, terima kasih ya Pak Jumadi atas pertanyaannya. Pak Jumadi tadi umur berapa? 50-an. Oh 50-an. Ya baik. Pak Jumadi tadi keluhannya kabur membaca dan lihat jauh ya. Biasanya kami itu kalau Bapak datang berkunjung ke rumah sakit mata, kita akan lihat dulu tajam penglihatannya dan apa memungkinkan untuk dilakukan koreksi kacamata. Karena ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun ada namanya presbiop. Apa itu Bu? Jadi sudah terjadi kelemahan penglihatan, akomodasi otot mata kita untuk fokus. Iya. Jadi sebaiknya untuk melakukan pemeriksaan mata, bantuan dengan kacamata baca namanya. Mbak Mila juga mungkin ya? Iya, cuma tidak pernah dipakai Bu. Ya seperti itu. Dan kalau kelihatan jauh kita coba dengan koreksi juga, koreksi kacamata. Tapi karena Pak Jumadi ini ada riwayat DM dan sudah di atas umur 50-an. Kalau misalnya tidak maju dengan koreksi kacamata untuk kelihatan jauh, kita harus lihat lagi saraf matanya. Karena untuk pasien DM sebaiknya kita lakukan screening minimal 1 tahun sekali untuk lihat kondisi saraf matanya apa, apakah penyakit diabetesnya itu sudah bermanifestasi ke saraf matanya. Oh bisa begitu ya Bu? Iya, karena kasus proliferatif diabetik ya, karena pengaruh gula itu kasusnya cukup banyak, apalagi di Sulawesi Selatan suka makan yang manis-manis. Enak-enak di sini. Orang datang ke sini saja, betul. Orangnya saja manis-manis Bu, paling kuenya begitu. Jadi kita memang perlu cek yang ada riwayat DM untuk cek saraf matanya. Dan pada pasien DM dan umur sudah 50-an biasanya sudah disertai juga dengan katarak Bu, Mbak Mila. Begitu ya. Jadi harus dicek. Dicek. Nanti dilihat penanganannya apa yang terbaik buat Pak Jumadi. Begitu. Jadi Pak Jumadi silakan datang ke Rumah Sakit Mata Makassar, bawa rujukan dulu dari Vaskes 1 karena ini sudah rumah sakit begitu ya. Harus ada rujukan tak sebagai sebagai dokumen yang nanti bisa saja dicari sama perawat di depan toh Bu. Iya. Karena ini kita datang pasti ditanya keluhannya apa, kemudian dari mana, Vaskes 1, Vaskes 2, atau kalau mau umum juga boleh. Kalau mau langsung boleh umum. Tapi kalau misalnya mau dilayani pakai asuransi seperti BPJS harus ada Vaskes 1. Sebelum break kita terima telepon lagi kayaknya enak ini telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Tabe Pak? Dari Opa Is, Borong Indah 10. Berapa umur tak Opa? Berapa umur tak Opa? Umur 53. Kak belum pakai itu Opa masih Om. Tapi ada nih. Ada cucu tak? Ada nih cucuku. Luar biasa. Baik, silakan Opa Is, apa mau ditanyakan? Iya. Ini Bu Dokter. Saya beberapa hari ini, apakah ini sudah kena ciri-ciri katarak? Karena kalau tiba-tiba saya bangun, nanti saya gosok dengan air wudhu, baru kayaknya bisa agak terang. Tapi kalau misalnya tidak langsung bangun, itu agak-agak kabur. Jadi saya mau tahu ini ciri-ciri katarak itu
sebenarnya dari awalnya bisa kita tahu dari mana tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, usulan saya juga kalau toh nanti ulang tahunnya rumah sakit mata, ada kan gratis operasi katarak. Iya tahu. Kan dulu banyak dia operasi katarak di. Iya. Baru kami lakukan ini Mbak Mila. Baru dilakukan. Ikatan alumni mata Unhas yang biasa lakukan. Tapi ini kayaknya pada akhir-akhir ini jarang lagi dilakukan. Iya, jarang banyak dijadi ponto, Pak. Iya. Nanti dijawab sama Ibu Dokter. Nah, Pak Opais. Iya. Oke deh Opais. Terima kasih Opais. Iya, Ibu Dokter cantik semua ya. Wis. Terima kasih Pak Is. Dong lewat ke penyiarnya. Terima kasih Opais. Sama Ibu Dokter Asnada dulu ini soal keinginan keinginan masyarakat diwakili Pak Opais tadi. Bagaimana dengan operasi katarak mata gratis? Kan dulu tuh sering kalau balai mata. Sekarang sudah jadi rumah sakit mata, bagaimana? Tetap, Bu. Oh, tetap. Bahkan lebih ditingkatkan. Kapan? Jadi baru-baru ini kami baru-baru melaksanakan operasi katarak gratis. Oh, baru-baru Opais ketinggalan ke informasinya. Mungkin kurang masih pengumumannya, tapi kami laksanakan sebelum hari H ulang tahun itu kami sudah laksanakan. Berkabar kita ke Gamasi, Bu Di, supaya nanti kita siapkan juga di Gamasi kalau ada. Bermitra sama Gamasi untuk promosi. Berarti harus sering-sering ke Gamasi ini karena orang masih sebut balai padahal sudah rumah sakit mata. Bagaimana dengan soal kesehatannya tadi Opais yang dia bilang kalau pagi bagaimana tanda-tanda katarak? Oh iya, baik. Iya, sampai harus dia kucek-kucek apa segala macam matanya baru agak jelas penglihatannya, Bu. Oh iya. Terima kasih Opais. Dengan umur di atas 50-an tahun dengan keluhan seperti itu ya memang kita perlu cek ya. Kalau disertai dengan penglihatan yang kabur karena katarak biasanya di atas 50-an sudah mulai ada. Keluhannya itu biasanya penglihatannya berkabut. Jadi berawan. Iya. Kalau malam hari berkendara itu biasanya kurang jelas. Pada siang hari kalau lagi terik dia silau karena cahaya matahari itu akan terpantul. Mulai matanya enggak jelas. Seperti itu. Iya. Kalau gejalanya yang tadi pagi hari dia dengan cuci mata rasanya lebih enakan, bisa saja juga disertai dengan dry eye. Mata kering. Itu pertanda katarak juga. Bisa tidak melalui pemeriksaan katarak, harus melalui pemeriksaan. Karena umur-umur di atas 50-an juga kasus mata kering banyak. Begitu ya. Dan biasanya pagi hari dia merasa kayak gitu lengket, dicuci baru enak. Seperti itu. Opais ditunggu Ki di Rumah Sakit Mata Makassar. Kita bisa nikmati juga layanan yang ada sambil melihat seperti apa rumah sakit mata sekarang ini di usianya 2 tahun ya, Bu. Iya. Kita break dulu. Sambalu yang telepon sebentar PD, nanti kami akan insyaallah. Mudah-mudahan waktu tak masih cukup. Kita dengarkan dulu ini. Punya masalah seputar mata? Tidak perlu khawatir. Ada Rumah Sakit Mata Makassar. Rumah Sakit Mata Makassar didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Dokter spesialis mata yang ahli di bidangnya seperti katarak bedah refraktif, refraksi low vision dan lensa kontak, pediatrik oftalmologi dan strabismus, glaukoma, infeksi dan imunologi, juga oftalmologi komunitas. Rumah Sakit Mata Makassar dalam memberikan layanan paripurna dan terpadu, dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang seluruh layanan yang terintegrasi. Tersedia pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan visi menjadi rumah sakit rujukan mata unggulan di kawasan timur Indonesia. Rumah Sakit Mata Makassar berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma Raya, nomor 19 Makassar. Telepon 0411 855 643. Website di www.rsmatamakassar.org. Untuk info dan edukasi, ikuti talkshow-nya di Radio Gamasi Selasa 27 Desember 2022 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Rumah Sakit Mata Makassar, kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Saatnya kita dengarkan kesaksian dari pengguna jamu Tetes HG. Pak Muli sih, tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng sebelum Petra Lampu Merah. Di warung kembar, jantung, kayak impoten juga. Penyumbatan darah saya
luar biasa. Iya, lencer kembali, bagus kembali. Iya, hidup kembali. Dan dulunya kan udah lama berbulan-bulan kasihan. Saya mau ketemu dengan mamanya, kita mau artinya mandi ronde itu tidak bisa, mati, pembuluh darah tersumbat. Iya, jadi betul-betul kalau pembuluh darah tersumbat tidak ada dayanya. Oh, hidup kembali itu berharap. Luar biasa, luar biasa. Makasih Agi, makasih banyak Agi. Demikian kesaksian pengguna jamu tetes HG. Dapatkan di Radio Gamasi dan Radio Barata. Untuk informasi hubungi 0822 9935 2208. Jamu tetes HG meregenerasi sel dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Baik, Sambaluga masih bincang-bincang santai kita dengan Rumah Sakit Mata Makassar, dan acara ini juga didukung oleh PT Polaris, penyedia alat kesehatan ya. Jadi untuk Anda yang kemudian ingin tahu banyak atau ingin memiliki alat-alat kesehatan yang canggih-canggih, keren-keren buatan dalam negeri, PT Polaris lah ya penyedianya, yang tentu juga mendukung acara kita bersama Rumah Sakit Mata Makassar. Ada terapi katanya untuk dry clean bukannya? Dry clean binatu dong Bu. Dry eyes. Itu ada ya terapinya di Rumah Sakit Mata, Bu Dr. Fitri? Ya. Untuk dry eye mungkin saat ini kita berusaha diagnostik dulu ya. Karena dry eye itu penyebabnya multifaktorial. Sangat banyak faktor dan paling sering memang karena usia. Jadi usia yang lanjut itu biasanya keluhannya selain katarak ya dry eye. Seperti itu. Jadi kedepannya kita akan mengembangkan pelayanan untuk diagnostik dan penanganan dry eye. Soalnya seperti itu. Baik, kita terima telepon dulu Dik yang masuk ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Abdurrahman. Abdurrahman di mana Ki? Di Antang. Di Antang. Silakan Pak. Nah, ini saya mau tanyakan ini masalahnya, saya dulunya ini lahir bukan tunanetra ya. Saya kecelakaan sekitar 20 tahun yang lalu. Itu mata kena benturan kayu. Yang bisa saya lihat sekarang hanya asap, maksudnya asap yang jelas tidak tembus keluar. Jadi istilahnya kalau di tunanetra itu dikatakan sudah total namanya. Tapi dalam hal ini yang saya mau tanyakan, apakah saya bukan dari lahir dan maksudnya akibat benturan itu saya langsung tidak melihat lagi, apakah ada peluang untuk bisa mata? Iya begitu. Bisa melihat kembali kayak dulu. Oke deh, baik. Karena biji mata saya tidak pecah, tidak ada pecah, normal kelihatan, tapi akibat benturan itu saya sudah tidak melihat lagi. Oke, baik. Langsung dijawab Di. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana itu? Kembali lagi soal kecelakaan sampai matanya mengalami hal demikian. Apakah bisa kembali kayak dulu? Karena dia sebenarnya dari tidak lahir. Belum bisa matikan tawa. Karena dia sejak lahir bukan tunanetra, hanya karena ada kondisi eksiden itu. Bagaimana Bu Dokter? Ya, terima kasih Mbak Mila. Kembali lagi ya, kita perlu melakukan pemeriksaan langsung ya kondisi mata pasien, baik okular bagian permukaannya maupun bagian dalamnya. Jangan sampai di depan kelihatan bagus, ternyata fungsi sarafnya mungkin akibat kecelakaan itu benturan atau apa, saraf matanya rusak. Atau tidak, fungsi saraf matanya mungkin di dalam bagus tapi mungkin pernah luka atau trauma, dia jadi putih mata hitamnya. Sekarang sudah ada teknik dalam pembedahan mata namanya keratoplasti. Jadi itu yang namanya donor mata Mbak Mila. Jadi orang yang yang meninggal, yang mau mendonorkan korneanya, mata hitamnya itu kita ambil sebagai pendonor untuk membantu pasien-pasien seperti ini. Jadi yang fungsi saraf masih bagus, bola mata masih bagus, tapi mata hitamnya aja yang putih. Mungkin dia pernah infeksi juga, jadi putih mata hitamnya, keratitis atau ulkus, kemudian jadi putih dan penglihatannya itu tertutup. Karena putih itu ya bisa dilakukan tindakan keratoplasti, dan insya Allah kedepannya Rumah Sakit Mata juga mempersiapkan
untuk itu karena memang persiapannya perlu penyediaan bank mata juga. Seperti itu Mbak Mila. Baik, jadi seperti itu dia jawabannya. Oke. Karena kita sudah ada di segmen terakhir, mungkin mau bicara 4 minggu 4 bulan sih sebenarnya. Bukan kita di sini. Tapi itu dia, banyak hal yang sebenarnya dari rumah sakit mata sangat kita ingin tahu begitu ya Bu Dokter. Dan ternyata wah luar biasa, Rumah Sakit Mata Makassar yang kita kenal dulu sebagai BKMM sekarang sudah bertransformasi menjadi Rumah Sakit Mata, malah akan dibangun lagi yang baru yang untuk lebih membuat layanannya lebih bagus lagi. Yakni Rumah Sakit Mata yang ada di Thalassa City. Sama Dokter Fitri dulu deh, mungkin ada mau disampaikan ke Sambaluk Gamasi terkait dengan kunjungan kita hari ini, obrolan kita. Ya, baik Mbak Mila, terima kasih mungkin kesempatan kepada Gamasi dan bisa menyapa sahabat-sahabat Gamasi Sambaluk Gamasi di seluruh ini Sulawesi Selatan ya. Iya, yang mengakses mendengarkan live streaming bisa di mana saja. Yang penting ada akses internet. Karena wilayah 3T sekarang ada internet toh. Iya, silakan. Dengan adanya Rumah Sakit Mata sekarang yang sudah bertransformasi dari balai. Iya. Penyiapan pelayanan kami tentunya akan lebih luas. Iya. Kami sekarang lagi berbenah penyiapan SDM, penyedia tambahan-tambahan pelayanan. Dan nantinya ketika pindah di Thalassa City tentunya pelayanannya nanti akan lebih dipermantap lagi. Luar biasa. Insyaallah kami siap, dokter-dokter mata, spesialis mata di Rumah Sakit Mata saat ini kami siap untuk melayani kesehatan mata untuk masyarakat di Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa. Ibu Dokter silahkan mungkin mewakili manajemen ya. Ya, mewakili manajemen saya berharap seluruh Sambaluk yang selama ini merupakan mitra Rumah Sakit Balai Kesehatan Mata bisa kembali lagi. Datang bahkan belum bisa mengajak keluarga, tetangga dan lain sebagainya untuk berkunjung kembali ke Rumah Sakit Mata yang insya Allah akan menjadi pusat rujukan. Artinya kami udah bebenah diri, bahkan nantinya akan menambah beberapa layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, pada khususnya dan umumnya pada Indonesia bagian timur seperti itu. Jadi tadi seperti ada persiapan untuk bisa operasi keratoplasti dengan menyiapkan bank mata dulu ya. Nanti akan kami persiapkan dalam perjalanan rumah sakit nanti. Kemudian masalah kerjasama dengan BPJS juga sudah terlaksana. Dan ada juga barangkali satu yang saya ingin titip, barangkali kok untuk kasus-kasus kecelakaan kerja itu memang harus di cover oleh ketenagakerjaan, jadi BPJS ketenagakerjaan. Jadi memang bisa saja diklaim, tapi dia memang harus dari BPJS ketenagakerjaan seperti itu. Jadi mudah-mudahan seluruh pelanggan BKMM dulunya bisa datang kembali ke Rumah Sakit Mata yang memang saat ini masih di tempat yang sama, lokasi yang layanan yang lebih paripurna seperti itu. Jalan Wijaya Kusuma atau Bantaban. Wijaya Kusuma Raya nomor 19. Ada kontaknya gitu Bu? Siapa tahu sekarang kan juga kalau mau dapatkan pelayanan di rumah sakit bisa daftar online. Bisa kan? Online, aplikasinya juga ada ya? Ada. Disebutkan tahu Bu. Mungkin sekarang lagi ada pegang-pegang gadget ini, pegang handphone. Aplikasi mobile-nya. Saya bisa dibantu oleh tim promosi kami, Ibu Ispa. Ibu Ispa? Mana ke Ibu Ispa? Iya, maju ke Ibu ke mic. Atau bisa juga kelihatan ini Ibu Ispa yang mana? Wah, ini dia Bu Ispa. Selamat pagi menjelang siang sudah ya Sambaluk. Mudah-mudahan Sambaluk sudah dari tadi sudah mendengar transformasi dari Balai Kesehatan Mata menjadi Rumah Sakit Mata dan sekarang sudah bisa mendaftar secara online. Masuk di ada namanya aplikasi Simata. Kedepannya nanti semua secara sesuai dengan instruksi dari Kemenkes, Menteri Kesehatan akan digitalisasi seluruh pelayanan. Dan salah satunya itu kami sudah mengadakan registrasi online di Rumah Sakit Mata yang namanya aplikasi Mata. Bisa Sambaluk buka SIM Mata, RS Mata, Rumah Sakit Mata Makassar. Dari situ bisa Sambaluk registrasi dengan cara
mendaftar lewat situ, bisa Sambalu memilih dokter, memilih jam yang Sambalu suka, apakah bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10. Itu bisa Sambalu mengefisiensi waktu Sambalu kalau mau berkunjung ke rumah sakit mata. Ya, begitu ya Sambalu. Di situ maki Ibu Ispa. Jadi ini Sambalu sambil saksikan juga nih Ibu Ispa dikawal Ibu Dokter Asnada dikawal Ibu Ispa, Ibu Dokter tim promosi dan ada Pak Bahtiar. Pak Bahtiar mungkin bisa di sela-selanya. Ya, bisa di sela-selanya Ibu Dokter Fitria dan Ibu Dokter Asnada. Iya. Jadi ini bisa sekalian lihat yang mana tim promosinya. Siapa tahu insya Allah ada kegiatan begitu ya. Ini tidak sungkan sapa beliau ini. Terus ada Pak Bahtiar, ada Ibu Ispa, ada Ibu Dokter Asnada kalau untuk pelayanan, untuk Dokter Siti Fitriani maksud kami untuk pelayanan, dan Ibu Dokter Asnada untuk Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, lebih ke manajemen. Jadi kalau pelayanan cari ki Ibu Dokter Siti Fitriani, promosi cari ki Pak Bahtiar dan Ibu Ispa, kalau untuk manajemen ada Ibu Dokter Asnada. Waduh, luar biasa lengkap siang hari ini ya. Dan Sambalu kami juga berterima kasih luar biasa, jangan lupa datang ki ke Rumah Sakit Mata Makassar di Jalan Wijaya Kusuma atau Bantaeng. Insya Allah nanti akan launching juga di Talasa City. Dan kita juga tunggu kehadiran bagi Sambalu Gamasi semua yang ingin memeriksakan mata Anda, tentu dengan layanan-layanan yang disiapkan. Kami juga berterima kasih kepada PT Polaris yang menjadi pendukung acara kita siang hari ini. Kita pamit Midi sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Iya, sama-sama kita bilang mari Kidi. Mari Kidi.